Namun bagi mereka yang tadi tidak ada formasi tapi mereka terdaftar, maka mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu akan diselesaikan tadi menjawab pertanyaan Pak Ketua, itu 100% tahun ini untuk tenaga non-ASN. Jadi P3K ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang di luar yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Nah, termasuk nanti yang akan jadi prioritas itu adalah yang pertama ex-THK 2, jadi tenaga-tenaga honorer Pak yang saat ini ada dan belum terangkat. Yang kedua adalah mereka yang terdata di dalam database BKN, ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang masih bekerja tapi tidak terdata di dalam database BKN. Nah, oleh sebab itu nanti akan ada mekanisme penerimaan untuk P3K di tahun ini, sehingga nantinya mereka akan tetap bisa mendaftar walaupun ada keterbatasan formasi yang diusulkan, Pak. Nah, mekanismenya itu dengan dua cara. Yang pertama adalah bagi mereka yang memenuhi syarat di THK 2 dan database BKN, maka akan diangkat sesuai dengan anggaran yang tersedia di kementerian, lembaga, dan Pemda. Jadi artinya mereka terangkat karena ada keterbatasan dan ada kuota 30% di Undang-Undang HKPD, Pak. Namun bagi mereka yang tadi tidak ada formasi tapi mereka terdaftar, maka mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, dengan P3K paruh waktu itu nanti tidak mempertimbangkan formasi dan tidak mengganggu sistem penganggaran yang ada di instansinya. Jadi prinsip dasarnya mereka itu tidak akan pernah diberhentikan. Jadi dia tetap bekerja dan BKN nanti akan memberikan nomor induk, Pak. Jadi tetap walaupun paruh waktu supaya menjamin kepastian hukum bagi mereka, mereka itu akan diberikan nomor induk P3K. Jadi misalnya di DPD ketika ada kekosongan maka dia akan bisa langsung diangkat secara penuh, Pak. Tapi kalau anggaran di DPD terpenuhi itu bisa diangkat secara penuh secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu kami sudah mempersiapkan ada di Permen 6 2024, kemudian juga ada di Kemmen yang sudah kita siapkan untuk kekhususan yang P3K. Jadi afirmasi secara penuh melalui seleksi itu dilakukan 100% untuk P3K. Namun untuk CPNS itu dilakukan sangat ketat dan kompetitif. Ya, jadi untuk CPNS itu tidak ada afirmasi bagi yang kumlot, putra-putri terbaik, termasuk Kalimantan dan sebagainya. 5% yang untuk Kalimantan itu kelebihannya adalah dia tidak berkompetisi dengan luar Kalimantan. Tapi tetap dia tidak diberikan afirmasi, tetap akan kompetitif di antara mereka. Jadi artinya kalau kita berikan afirmasi sama aja kita tidak menstandarkan Pak CPNS kita. Ya, tapi keunggulannya itu adalah tadi melalui proses seleksi yang ketat, tapi diberikan kuota secara khusus untuk putra-putri Kalimantan. Kemudian proses pendaftaran sekarang ini sudah berjalan, kemarin terakhir itu sampai tanggal 2, mungkin nanti dari Pak Kepala BKN secara rinci terakhir, kemudian kita sudah akan melakukan persiapan untuk seleksi. Nah, seleksi ini nanti akan dilakukan secara ketat. Untuk P3K kami sudah menyerahkan untuk penetapan formasinya. Tinggal nanti kita akan coba melakukan menyusun tahapan-tahapan pengumuman dan sebagainya untuk yang P3K. Barangkali itu, tapi ini kami laporkan juga ke Pak Pimpinan bahwa formasi yang kita siapkan rupanya memang tidak penuh, Pak. Jadi formasi yang kita siapkan itu dari usulan dan penetapan itu hanya 50% dari usulan dari instansi pemerintah. Ya, khususnya untuk yang P3K. Nah, oleh sebab itu kita buka dengan mekanisme lain supaya teman-teman yang statusnya non-ASN tadi dan formasinya tidak tersedia, tapi dia bisa mengikuti seleksi dengan mekanisme di luar formasi, namun tetap bisa mendaftar sebagai aparatur sipil negara. Barangkali ini Pak Menteri sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak sekalian. Saya minta slide 32 ya teman-teman. Pak Ketua, Pak Bapak sekalian, sebenarnya tahun ini kalau kita lihat sebelum slide ini, kita telah menyampaikan usulan berbagai daerah dan keinginan publik kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Sehingga Bapak Presiden kemudian menyiapkan formasi terbesar tahun ini, fresh graduate 600.000. Kenapa? Karena selama ini banyak P3K, ada tuntutan supaya anak-anak hebat ini bisa diberi ruang untuk jadi PNS.
Tapi sayangnya sampai ini kenapa ini tertunda agak ke belakang waktunya Bapak Ibu sekalian? Karena kita beri kesempatan daerah untuk mengusulkan. Kita tunda sampai berapa kali ini? Sampai 2 kali kita tunda. Tapi sayangnya tidak seluruh daerah mengusulkan. Saya minta slide nomor 32. Nah kalau kita lihat di slide 32 Bapak sekalian. Fresh graduate kita siapin farmasi 248.000. Ini untuk memenuhi talenta-talenta digital. Karena sekarang pemerintahan lebih banyak digital sistem kerjanya. Supaya kabupaten kota mengusulkan anak-anak muda di sistem kerja digital ini talenta-talenta digital tadi. Begitu juga auditor. Karena auditor tidak bisa dari P3K. Sayangnya dari 600.000 itu yang terusulkan hanya 248.000 Pak Ketua. Saya kira slide ini yang ingin kami sampaikan. Begitu juga terkait dengan P3K juga sama. P3K ini kita siapin usulan P3K 1,6 juta ya Pak. 1,7. Tapi yang usul tidak sampai 1,7. Dan kalau kita lihat misalnya, kita lihat slide yang bawah itu, usulan yang lebih kecil dari sisa non-ASN itu ada 31%. 24 instansi pusat. Kemudian instansi daerah ada 408 alias 74% usulan lebih kecil dari sisa non-ASN yang tersedia. Kita udah lihat masalahnya berarti ini terlalu besar pegawainya dan anggarannya sudah melampaui 30%. Maka dia tidak berani mengusulkan banyak. Nah kemudian usulan yang sesuai dengan sisa non-ASN itu 11%. Ini lebih sesuai, yang sesuai. Jadi dan instansi daerah hanya 4% saja yang sesuai. Dan usulan lebih besar dari sisa non-ASN itu ada 58% untuk instansi pusat dan kemudian instansi daerah ada 25% atau 134 kabupaten kota provinsi yang mengusulkan. Kami kira ini tambahan dari kami. Kemudian Pak Kepala BKN, Bapak yang akan mempersilahkan. Iya, kami kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Menteri, 38 halaman bisa dikejar dalam waktu berapa menit ya? 20 menit. Ini luar biasa. Bukan buru-buru. Ini sebenarnya saya ingin mengingatkan saja bahwa jam 1 nanti Pak Menteri ada rapat terbatas dengan Pak Presiden ya. Jadi kita sepakati jam 12 selesai. Sepakat Pak ya? Iya, silakan. Boleh ya anggota lain ya. Kita sepakati jam 12 selesai. Kemudian yang sangat penting presentasi Pak Menteri ini cepat bukan ngejar waktu. Jangan salah. Memang karakter beliau yang geraknya cepat. Gitu ya. Jadi banyak persoalan-persoalan di ASN ini yang sangat complicated sekali itu bisa diselesaikan secara cepat. Itulah karakter beliau. Baik, selanjutnya PLT Kepala BKN ya kita ingin dengarkan. Silakan Pak. Bukan berarti harus cepat juga Pak, enggak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komite 1 DPD RI. Yang saya hormati Bapak Menteri Pan-RB. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Madya di lingkungan Menpan dan BKN, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Izinkan saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Bapak Ketua yang saya hormati, pada prinsipnya sudah ditetapkan formasi oleh Pak Menteri yang dibagi menjadi 3 jenis pengadaan. Yang pertama kaitannya dengan formasi sekolah kedinasan, kemudian yang kedua formasi pegawai negeri sipil, dan yang ketiga adalah formasi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian untuk formasi khusus CPNS tahun 2024 itu juga sudah ditetapkan. Untuk instansi pusat itu ada 5 formasi khusus. Yang pertama adalah putra-putri lulusan terbaik yang berpredikat pujian dengan pujian atau cum laude. Kemudian penyandang disabilitas paling sedikit ditetapkan 2% dari penetapan alokasi PNS. Kemudian yang ketiga ada diaspora, yang keempat putra-putri wilayah Papua, dan yang kelima adalah yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, putra-putri Kalimantan yang paling sedikit jumlahnya 5% dari penetapan alokasi PNS pada unit Satker Pusat. Kemudian formasi khusus untuk instansi daerah itu hanya ada 3. Yang pertama adalah putra-putri lulusan terbaik, yang kedua penyandang disabilitas, dan yang ketiga adalah putra-putri daerah tertinggal. Bapak Ketua yang saya hormati, akan kami sampaikan alur pengadaan calon aparatur sipil negara
yang selama ini kita lakukan. Yang pertama tentu instansi pemerintah harus melakukan rincian formasi pada sistem informasi aparatur sipil negara perencanaan yang sudah disiapkan oleh BKN. Kemudian melakukan usulan rincian formasi ASN itu dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN dan Kementerian Pan-RB dan terakhir ditetapkan oleh Pak Menteri Pan-RB. Kemudian hasil penetapan itu instansi pemerintah mengumumkan pengadaan calon aparatur sipil negara. Setelah diumumkan, maka para pelamar itu wajib membuat akun dan registrasi pada SSC ASN yang sudah disediakan oleh BKN dan dilakukan validasi data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah semuanya dilakukan, maka dilakukan seleksi administrasi oleh instansi pemerintah. Kemudian, apabila itu sudah dilakukan, perlu ada masa sanggah dan jawab sanggah dalam pelaksanaan seleksi administrasi. Barangkali ada yang merasa dirugikan ketika ditolak seleksi administrasinya, sehingga dia diberikan kesempatan untuk melakukan penyanggahan. Peserta yang lolos seleksi administrasi kemudian mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi teknis dengan CAT BKN yang dilanjutkan ujian seleksi kompetensi bidang bagi yang lolos SKD. Pengolahan hasil seleksi dilakukan berdasarkan nilai ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN, sekaligus nanti apabila para peserta itu lolos akan diumumkan kelulusannya dan terakhir ditetapkan NIP oleh BKN dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.